Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NIM I01191274, kelompok 21, Praktikum Tata Laksana Padang Pengembalaan Peternakan Rakyat, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Praktikum 2. Pembuatan silase. Silase merupakan hijauan dengan kadar air tinggi 60-70% yang disimpan di dalam silo dengan kondisi anaerob dengan tujuan untuk menciptakan hijauan yang asam sehingga hijauan dapat awet. Silase sangat dipengaruhi oleh mikroorganisme yang menghasilkan enzim-enzim tertentu yang dapat membuat hijauan menjadi asam sehingga menjadi awet. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan silase adalah kandungan kadar air hijauan sebaiknya 60 hingga 70%. Kemudian dalam kondisi anaerob. Tujuan dilakukannya praktikum tata laksana padang pengembalaan mengenai pembuatan silase adalah untuk mengetahui cara pembuatan silase yang benar dan baik, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas silase sehingga hijauan dapat menjadi awet. Kegunaan dilakukannya praktikum tata laksana padang pengembalaan mengenai pembuatan silase adalah agar mahasiswa dapat mengetahui cara pembuatan silase yang benar dan baik, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas silase sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengawetan hijauan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum tata laksana padang pengembalaan peternakan mengenai pembuatan silase adalah menggunakan bahan hijauan, dedak, kemudian menggunakan gula merah yang telah dicairkan. Adapun alatnya adalah parang, bantalan pemotong, timbangan, plastik sebagai silo, dan terpal. Adapun prosedur kerja pada praktikum tata laksana padang pengembalaan mengenai pembuatan silase adalah yang pertama, kita menimbang sebanyak 6 kg hijauan. Pada kali ini kita menggunakan pupuk gajah sebanyak 6 kg. Lakukan penimbangan, kita layukan hijauan yang akan digunakan di bawah sinar matahari. Sebaiknya dilayukan. Selanjutnya rumput atau hijauannya kita potong dengan ukuran 2-3 cm. Setelah rumput atau hijauan dipotong, langkah selanjutnya adalah menebar hijauan. Itu kita menebar dedak padi di atas permukaan hijauan. Ini sebagai karbohidrat pada silase. Jumlah dedak padi secukupnya, sekitar 2 hingga 3 liter. Setelah berikan air gula. Jumlah air gula ini 5% dari hijauan yang digunakan. Kita berikan ke seluruh permukaan hijauan yang akan dibuat menjadi silase.
berikan dengan campuran dedak dan air gula merah. Kita campur. Kemudian silasa kita masukkan ke dalam kantong plastik sebagai silo. Masukkan hijauan atau silasa ini ke dalam wadah plastik. Dengan perlakuan pertama, kita masukkan silasa, kemudian kita padatkan. Kita timbang banyak 2 kilo, sedikit lagi. Kita padatkan. Kedua, kita masukkan silasa ke dalam kantong plastik, tidak dipadatkan, jadi kita masukkan saja, tidak ditekan, kita masukkan saja. Masukkan. Ketiga, kita masukkan silasa ke dalam kantung plastik, dipadatkan. Jadi kita tekan-tekan silasa agar menjadi padat. Jadi benar dipadatkan sebanyak 2 kilogram. Setelah disimpan selama 21 hari, langkah selanjutnya adalah kita menimbang silasa yang telah dibuat untuk mengetahui randemennya. Setelah ditimbang, kita melihat perubahan yang terjadi pada silasa pada setiap perlakuan, di mana hasil dan pembahasan parameter berat pada perlakuan tidak ditutup dan dipadatkan. Berat sebelum difermentasi sama dengan 2 kg, sesudah difermentasi 1,3 kg. Sedangkan pada perlakuan kedua yang ditutup dan tidak dipadatkan, sebelum difermentasi 2 kg, sesudah difermentasi 1,4 kg. Pada perlakuan ketiga yang ditutup dan dipadatkan, sebelum difermentasi 2 kg dan sesudah difermentasi 1,6 kg. Semakin banyak udara pada silase, maka semakin rendah kualitas dan rendamen silase. Untuk itu, udara dalam silase harus dapat dipertahankan dan dapat dikurangi dengan cara dipadatkan. Hal ini sesuai dengan Hidayat 2014 yang menyatakan bahwa prinsip pembuatan silasa adalah mempertahankan kedap udara semaksimal mungkin dengan cara dipadatkan. Hasil dan perubahan pada silase dengan memperhatikan warna. Pada perlakuan pertama, yakni ditutup dan dipadatkan, dapat dilihat bahwa silase itu memiliki warna kecoklatan dan kekuning-kuningan. Pada perlakuan kedua, yakni ditutup dan tidak dipadatkan, memiliki warna kecoklatan dan kekuning-kuningan, namun cenderung lebih kecoklatan dibandingkan pada perlakuan pertama. Kemudian pada perlakuan ketiga, tidak ditutup dan dipadatkan, memiliki warna kehitaman. Artinya pada silase ini terjadi kerusakan. Adapun semakin sedikit udara dalam silase, maka semakin baik silase tersebut, ditandai dengan warna yang kekuning kecoklatan, berbeda dengan yang terbuka berwarna hitam. Hal ini sesuai dengan Hidayat 2014 yang menyatakan warna silase yang baik adalah coklat terang kekuningan dengan bau. Praktikum tata laksana Padang Pengembalaan Peternakan Rakyat mengenai pembuatan silase. Tetap semangat, tetap produktif. Saya Fafet, saya bangga. Salam cinta dari ke ujung kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.